Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, kita lanjutkan ngaji matan takrib. Pembahasan sekarang kita sampai di pembahasan bughad ya atau ahlul baghi. Silakan dibaca. Wa yuqatalu dan dibunuh Perangi. wa yuqatalu dan diperangi ahlul baghi, orang yang memberontak. Bisalah tadi dengan 3 syarat ayyakunu fi mana'atin, apabila mereka memiliki kekuatan. Wa ayyakhruju dan jika keluar dari qabdati kekuasaan imam wa ayyakuna lahum dan apabila dan ada bagi mereka wa ayyakuna lahum dan ada bagi mereka takwilun sa'ihun. Takwil yang diperbolehkan. Wala yuqtalu dan tidak memerangi asiruhum tawanan mereka, wala yunamu dan tidak juga tidak dijadikan ghanimah maluhum harta mereka, wala dan tidak yudhaffafu mempercepat ala jarihim atas jarih yang terluka. Him mereka yang terluka dari mereka. Baik, pembahasan kita kali ini tentang bughad. Pembahasan tentang bughad atau ahlul baghi. Di sini disebutkan ahlul baghi. Baghi atau baghi itu masdar ya. Kalau fa'ilnya baghin. Jamaknya baghin, bughatun. Berarti al-baghi baghin ya itu masdar, baghin fa'ile, orang yang bagi namanya baghin. Jamaknya baghin bughatun. Nah, berasal dari kata baghaya bagi yang maknanya adalah ya ta'adda, melampaui batas ya, melewati batas. Dan di dalam pembahasan fikih ini biasa diistilahkan oleh para fuqaha sebagai hukum yang berkaitan dengan pemberontakan. Landasan dari pembahasan ini itu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslaha bainahuma. Kalau ada dua orang kelompok mukmin, ta'ifah berarti kalau ada dua kelompok yang sama-sama muslim, wa in ta'ifatani minal mu'minin, iqtatalu berperang. Fa aslihu bainahuma, maka usahakan damai. Ya, usahakan damai. Kemudian fa in baghat ihdahuma. Fa'in baghat, maka apabila ada yang jadi bughat, fa'in baghat, apabila ada yang jadi bughat, ihdahuma salah satu dua kelompok ini, alal ukhra kepada kelompok yang lain, faqatilul ladzi tabghi, maka perangi yang bughat tadi, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu landasan dari pembahasan al-baghi di sini. Maka bughat itu memiliki pengertian. Apa yang disebut bughat itu? Pemberontak dalam pembahasan kita ini, siapakah mereka? Mereka itu adalah muslimun mukhalifu imamihim. Mereka kaum muslimin yang berselisih paham dengan pemimpin mereka. Walau jairan, meskipun pemimpinnya itu orang zalim. Meskipun pemimpinnya orang
orang zalim. Ya. Dengan cara apa mereka itu menyelisihi? Ya. Dengan cara mereka sudah tidak mau patuh kepada perintah pemimpinnya, ya. Atau mereka tidak mau menunaikan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Ya. Baik. Dengan syarat-syarat tertentu. Ya, dengan syarat-syarat tertentu. Maka di sini kita mulai dari apa yang disampaikan al-musannif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasya jannati Allahumma amin. Faslun wa yuqatalu dan diperangi. Wa yuqatalu dan diperangi. Ahlul baghi, orang-orang yang berbuat baghi. Orang-orang yang berbuat melampaui batas ya. Baghi dengan sudah yang saya sampaikan tadi biasanya diartikan memberontak. Intinya di sini ya mungkin lebih mudah kita terjemahkan dan diperangi para pemberontak. Baik. Beliau mengawali langsung dengan mengatakan wa yuqatal, langsung perangi pemberontak. Baik. Apakah memang seperti itu? Ataukah mungkin ada cara lain sebelum diperangi? Apakah mungkin ada cara lain? Maka di sini para fuqaha menyampaikan, ya. Dan hendaknya dianjurkan bagi pemimpin kaum muslimin tidak langsung memerangi. Ya, tidak langsung memerangi. Kalau misalkan ada cara lain, mungkin mereka punya takwil atau mereka mungkin punya alasan mengapa kok mereka sampai tidak patuh pada pemimpin. Diupayakan ada jalan islah dulu. Diupayakan ada jalan damai dulu. Jadi diminimalisir, jangan sampai ada pertumpahan darah dulu. Kenapa? Karena ini sebagaimana kita sudah sampaikan, pemberontak di sini dia masih muslim. Beda lagi kalau sudah murtad ya. Murtad ya mereka diperangi sudah murtad ya. Diminta masuk Islam, kalau mau perangi bunuh mereka kafir. Tapi mereka muslim. Maka upayakan apa? Menjaga darah. Maka kalau ada jalan islah dulu. Mungkin didiskusikan dengan cara baik-baik atau bagaimana. Ya. Ini sesuai dengan rai atau pandangan dari pemimpin mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, ayat menjadi landasan pembahasan ini. Wa in ta'ifatan minal mu'minat tataluf. Allah menyebutkan sebelum faqatilul lati tabghi, Allah menyebutkan fa aslihu bainahum. Ya, fa aslihu bainahuma. Islah dulu. Kalau sudah nggak bisa mentok diskusi sudah nggak bisa, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Baik, maka di sini dianjurkan, ya, di sini dianjurkan untuk berdiskusi dulu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika berperang melawan Ahlun Nahrawan, orang-orang Khawarij, orang-orang yang mereka tidak setuju dengan keputusan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka akhirnya memberontak. Mereka ingin menggulingkan kekuasaan sahabat Ali. Tapi sahabat Ali tidak langsung memerangi mereka. Jadi mereka itu ngumpul punya basis, punya markas di Nahrawan. Tapi sebelum mereka perang, sahabat Ali ngutus sahabat Ibnu Abbas, kisah yang cukup masyhur. Sahabat Ibnu Abbas datang ke sana, ya. Datang karena orang-orang Khawarij ini terkenal dengan yang zuhud luar biasa, ahli ibadah dan macam-macam. Ya, mereka ya jenenge zuhud, ya seadanya, semuanya serba seadanya. Ibnu Abbas secara sengaja beliau datang kepada mereka dengan baju yang wah. Jadi kayak teko wis katok nantang gitu. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan beliau. Jadi dalam riwayat disebutkan sahabat Ibnu Abbas datang kepada perkampungan itu, bukan perkampungan, sudah semi kota, dan kota yang menjadi basis mereka pemberontak itu. Datang kepada mereka dan sahabat Ibnu Abbas memakai pakaian yang bagus, yang indah luar biasa. Sedangkan penduduk orang-orang pemberontak itu mereka namanya ahli ibadah zuhud ya, terlihat orang yang ya banyak ibadahnya kepada Allah, bajunya sudah seadanya. Melihat seperti itu maka yang sudah tahu sahabat Ibnu Abbas karena cerdik. Yang diserang pertama pasti pakaian saya.
Ibnu Abbas sudah jelas. Maka ketika datang langsung, ya, wah Ibnu Abbas, kamu itu sahabat Nabi, kenapa masih ada kecintaan dunia di dalam hatimu? Maka sudah langsung diserang, nggak ngerti. Maka sebetulnya dengan mudahnya beliau menyampaikan tentang hadis-hadis bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau muncul dengan pakaian yang luar biasa, dengan pakaian yang indah, dengan pakaian yang jadi menampakkan penampilan itu bukan suatu hal berarti dia mencintai dunia, enggak. Ya. Dalam satu hadis disebutkan innallaha yuhibbu an yura atharu ni'amihi 'ala 'abdihi. Allah itu suka kalau misalkan ada bekas nikmat hamba yang diperlihatkan. Maka sahabat ibadah menyampaikan seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu pukulan. Pukulannya apa? Di sini ada sisi bahwasanya pemahaman lu bisa salah. Pemahaman lu bisa salah. Itu kan satu sisi ya. Orang memang kan seperti itu. Ini sahabat Nabi tapi kok pakaiannya kok genjreng-genjreng gitu ya. Ya, maka pemahaman mulai salah. Jadi pemahaman kamu itu bisa salah karena kurangnya ilmu. Maka di situ mulai dialog sahabat Ibnu Abbas dengan mereka dan diriwayatkan bahwasanya sepertiga dari mereka, ada yang meriwayatkan seperempat, ada yang setengah, dan mereka kembali kepada ketaatan terhadap pemimpin. Ala kulli hal, intinya bahwasanya kalau bisa islah dulu. Kalau tidak bisa, maka diperangi. Ya, maka diperangi. Dan syarat mereka diperangi, beliau mengatakan wa yuqatalu ahlul baghi, dan diperangi ahlul baghi di sini. Bi thalathi syara'id, dengan 3 syarat. Ya. Dengan tiga syarat. Baik. Syarat yang pertama apa? An yakunu mereka yakunu balik ahlu, dilihat dari sisi maknanya, meskipun kalimat dari sisi lafadz dia mufrad, tapi dari sisi makna mereka jamak. Karena tidak mungkin ahlu itu cuma satu orang, atau ya mungkin tapi secara keumuman ahlu biasanya banyak. Ayakunu, maka mereka fi mana'atin, dalam kekuatan. Maksudnya apa? Mereka memiliki kekuatan. Entah kekuatan itu dengan persenjataan atau kekuatan itu dengan jumlah. Ya. Atau kekuatan itu dengan jumlah. Ya. Di mana syarat ini mereka memiliki kekuatan yang mana bisa untuk menyerang atau mempertahankan diri dari pemimpin. Ya. Ya. Dan hal ini tidak mungkin terjadi mereka punya kekuatan kecuali pasti ada pemimpin. Iya, karena tidak mungkin nggak ada pemimpinnya. Pasti kalau misalnya ada satu kelompok pasti harus ada pemimpinnya. Ya. Maka intinya mereka punya kekuatan. Maka kalau seandainya mereka itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kekuatan, di situ cuma 3 orang 4 orang saja yang punya pemikiran yang sama. Mereka tidak punya apa-apa untuk memberontak atau mungkin menahan diri dari serangan imamnya. Ya, maka tidak perlu diperangi. Karena ini tadi kita katakan kembali bahwasanya mereka ini masih muslim. Sebisa mungkin minimalisir terjadinya benturan darah. Maka kalau mereka dikira tidak ada kekuatan yang bisa mereka tujukan pada kita, ya sudah biarkan saja. Atau mungkin kalau misalkan imam melihat sudah ada benih-benih seperti itu, ya maka ya dilihat maslahatnya, ya beliau mungkin kirim atau mungkin beliau panggil mereka itu, kemudian diberikan ruang diskusi dengan para ulama supaya apa? Hilang syubhat yang ada di pikiran mereka. Syarat yang kedua, wa an yakhruju an qabdatil imam, dan mereka keluar dari genggaman qabdah. Qabdah itu artinya genggaman kalau secara bahasa. Tapi di sini maknanya adalah dari penguasaan pemimpinnya. Jadi mereka itu sudah, imam punya aturan, mereka sudah nggak keluar dari aturan itu, sudah nggak bisa ditundukkan dengan aturannya pemimpin. Sudah punya aturan sendiri gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka masih bisa diatur oleh pemimpin, ya maka nggak perlu diperangi, diatur saja kan itu. Ya, tapi kalau mereka sudah keluar dari
dari dari aturan pemimpin, misalkan mereka sudah pergi ke tempat punya basis khusus, misalkan di mana aturan-aturan pemimpin tidak berlaku di sana. Nah, maka ini bisa jadi salah satu pertanda atau salah satu syarat yang terpenuhi. Syarat yang ketiga, wa an yakuna dan ada lahum bagi mereka takwilun. Takwil ini isimnya yakun ya, isimnya kana, khobarnya lahum ya. Wa an yakuna lahum dan ada bagi mereka takwilun sa'ighun. Takwil yang diperbolehkan. Takwil yang diperbolehkan. Maksudnya takwil yang diperbolehkan di sini apa? Maksudnya takwil yang diperbolehkan di sini mereka punya alasan yang diperbolehkan secara syariat. Mereka punya alasan yang diperbolehkan secara syariat dan alasan itu berlandaskan dari syariat. Tapi mereka salah dalam memahaminya saja. Salah dalam memahaminya saja. Baik. Contoh misalkan yang terjadi di zaman Ali, sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan terjadi pemberontakan besar-besaran. Setelah wafatnya sahabat Utsman. Terjadi pemberontakan. Tapi sahabat Ali ketika itu tidak memerangi mereka, maksudnya tidak menganggap mereka kafir atau enggak. Ya makanya kalau dalam pembahasan bughot ini, para ulama selain mengambil dari ayat tadi, juga mengambil dari hadis, banyak yang mengambil dari ijtihad sahabat Ali. Karena memang hal ini banyak terjadi di zamannya sahabat Ali. Maka di zaman sahabat Ali banyak yang mentakwil, mentakwil dalam artian memiliki prasangka terhadap sahabat Ali. Bahwasanya sahabat Ali ini tahu para pembunuh sahabat Utsman. Tapi sahabat Ali tidak mengkisosnya. Makanya di situ bahkan dari sahabat pun ada yang tidak terima dengan sahabat Ali karena ada takwil. Di situ ada takwil yang diperbolehkan. Sama juga zaman sahabat Abu Bakar juga pernah terjadi bughot, ya atau baghir, ya. Pernah terjadi, yaitu orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya. Tapi terlepas di zamannya sahabat Abu Bakar kan ada dua bagian ya. Ada orang-orang yang murtad, memang mereka tidak mau lagi bayar zakat dan murtad. Ada orang yang mereka bayar zakat tapi tetap muslim, dalam artian mereka nggak mau bayar zakat. Itu bukan karena saya nggak percaya dengan Islam lagi, enggak. Mereka masih percaya, tapi menganggap zakat ini hanya diberikan di zamannya Nabi. Kalau zamannya setelah Nabi nggak ada zakat. Makanya ketika itu mereka menganggap ngapain kita bayar zakat? Zakat itu cuma pada zamannya Rasulullah. Alasannya apa? Alasan mereka Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Muhammad, ambillah dari mereka harta-harta mereka yang harta tersebut tutahhiruhum, bisa mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan kamu bisa mensucikan mereka, dan harta tersebut bisa mensucikan wa tuzakkihim ya, tutahhirum wa tuzakkihim biha. Kamu Muhammad bisa mensucikan mereka dengan hartanya. Biha balik ke amwal. Ya, tuzaki di sini amr kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat zakat tadi, wasalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Wahai Muhammad, dan berdoalah untuk mereka. Sholli alaihim di sini maksudnya bukan mensolati salat jenazah. Ya, maksudnya di sini sholawat. Sholawat di sini maknanya adalah berdoa yang baik dan doakan kebaikan untuk mereka, karena doa kebaikanmu sakanan lahum, memberikan dampak sakinah kepada mereka. Nas Al-Quran. Jadi doanya Nabi memberikan sakinah kepada para sahabat yang merasakan. Taib. Ketika jatuh Abu Bakar, taib, apakah ada nas yang menjelaskan doanya Abu Bakar sakanan lahum? Gak ada. Maka mereka mengatakan ya sudah. Ya. Maka ya kita nggak perlu bayar zakat pada Abu Bakar. Tapi ini tentu takwilnya salah.
Tapi mereka punya landasan. Ya, punya landasan. Makanya disebutkan takwilun sa'ib. Takwil yang diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan ini bukan diperbolehkan secara tata aturan ilmu syariah. Tata aturan ilmu syari, takwil mereka salah. Misalkan kiasnya salah, ini salah. Tapi paling enggak mereka tidak sampai melenceng keluar dari keislaman. Karena kalau sudah melenceng keluar dari keislaman, maksudnya mereka murtad. Kalau murtad sudah diminta taubat, kalau mau tahu bunuh sudah. Dan hukumnya kafir sudah. Beda. Ya, kalau bagi beda. Wan yakuna lahum ta'wilun sa'ik. Dan mereka punya takwil yang diperbolehkan. Maka tidak masuk kalau misalkan mereka itu benar-benar murtad. Maka sudah nggak masuk bughot lagi. Ya, nggak masuk bughot lagi. Ya. Maka kalau sudah murtad, ya sudah, harta mereka halal untuk diambil. Ya. Diambil dan jadi ghanimah, ya. Kemudian benar-benar boleh dibunuh, ya. Karena di sini nanti kayak di sini kayak kayak tawanan perangnya nggak boleh dibunuh, karena masih muslim dulu. Tapi beda kalau sudah murtad, ya sudah, para tawanan perang boleh, tergantung pemimpin, ya, mau dibunuh ya boleh. Tapi kalau tawanan perang bagi bughot nggak boleh dibunuh, karena dia muslim. Baik. Maka ada 3 syarat, ya. Sudah 3 syarat kita sebutkan. Baik, kalau mereka itu masuk dalam kategori bughot, dalam peperangan ada aturan sendiri. Ada aturan tambahan, ya, ada aturan tambahan. Maka di sini beliau menyebutkan aturannya. Nah, di sini beliau menyebutkan aturannya untuk perang terhadap bughot. Karena kembali syariat muqataluhum atau muqatalatuhum, memerangi ahlul bagi ini tujuannya cuma satu, menghilangkan mudarat dari mereka, mengembalikan stabilitas negeri tersebut. Tujuan mereka cuma itu. Maka mereka kalau sudah nggak punya kekuatan, maka nggak boleh dijur, istilahnya di entek-entekno gitu, enggak, karena mereka masih muslim gitu. Mereka masih muslim. Maka di sini beliau melanjutkan, ya, wala yuqtalu asiruhum. Maka kalau mereka termasuk bughot, wala yuqtalu asiruhum, maka tidak dibunuh tawanan mereka. Maksudnya tawanan perang kalau mereka ditawan, ya. Kemudian, ya, karena kalau misalkan dia orang kafir, dia murtad sudah, maka pemimpin boleh punya 3 pilihan terhadap tawanan. Nanti kita belajar di pembahasan fikih jihad. Kalau sudah kalah orang kafir, kalau dia kafir, murtad atau musyrik, kalau dia jadi tawanan perang, imam punya 3 pilihan. Dia dibunuh, tawanan perang tadi, atau yang kedua, dia dibebaskan bersyarat, bebaskan dengan tebusan, ya. Pilihan yang ketiga, dia dibebaskan begitu saja, ya. Makanya dibebaskan begitu saja, ya, jadi budak gitu loh. Ya. Tapi kalau mereka muslim, maka nggak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dibunuh. Kemudian yang berikutnya, wala yughnamu, dan tidak boleh jadi ghanimah. Yughnamu dijadikan ghanimah. Maksudnya apa? Kalau dijadikan ghanimah berarti harta mereka diambil, dimasukkan ke kas Baitul Mal. Sebelum itu enggak dimasukkan ke kas Baitul Mal. Harta mereka dikumpulkan dulu, kemudian imam membaginya sesuai pembagian ghanimah. Ya. Sesuai pembagian ghanimah. Pembagian ghanimah ya dibagi menjadi khumus, menjadi 5. Ya. 1/5 untuk ini, 1/5 untuk ini, seperti ini. Dan seterusnya nanti dibahas di fikih jihad. Maka tidak jadi ghanimah. Maluhum, harta mereka. Di situ maluhum apa malahum? Mereka maluhum. Maluhum. Nah, kini maluhum, malahum salah. Maluhum. Ya, harta mereka tidak dijadikan ghanimah. Baik. Kemudian yang ketiga, wala yudzaffafu ala jarihim. Wala yudzaffafu, dan tidak dipercepat ala jarihim, atas orang yang terluka dari mereka. Maksudnya apa tidak dipercepat? Maksudnya tidak dipercepat pembunuhannya terhadap yang terluka dari mereka. Kalau kita memerangi orang kafir, kita perang misalkan, musuh 1 orang, ya. Misalkan kita sudah memojokkan dia, sikile dipedhot, wis gak esok melayu. Sikile wis pincang sisih.
Dia cuma bisa merangkak atau mencolot-colot, sudah nggak punya kekuatan. Maka di sini tidak, kalau dia buat, dia tidak boleh dibunuh. Beda kalau perang orang kafir. Perang orang kafir ketok pincang, tambah wis diblesno pisan kan itu ya. Ya diblesno pisan. Tapi kalau bugot, maka kelihatan dia sudah nggak bisa perang lagi, nggak bisa membela diri, sudah. Jangan teruskan, jangan membunuh. Ya. Maka di sini bedanya wala yudhaffafu ala jarihim. Karena tadi di awal kita sebutkan mereka ini masih hukum muslim. Jadi sebisa mungkin jangan sampai mengalirkan darah mereka. Ya, sebisa mungkin jangan sampai mengalirkan darah mereka. Baik. Dan termasuk juga yang disampaikan oleh para fuqaha yang tidak disampaikan di sini ya. Di antara yang disampaikan oleh para fuqaha, baik, tidak diperbolehkan menggunakan persenjataan mereka. Tidak diperbolehkan menggunakan persenjataan mereka. Kecuali dalam kondisi yang darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Karena senjata itu senjata milik mereka. Dan kita dalam muamalah muslim ada istilahnya ghasab. Isti'malu syai'in bighairi idzni malikihi sahibi. Memakai barang sesuatu tanpa izin dari pemiliknya. Kalau itu misalkan kita perang dengan ahli bughah, kemudian pedangnya jatuh. Boleh kita buang, lempar pedangnya itu. Atau mungkin kita pegang saja tapi nggak pakai. Kemudian kita perangnya tetap pakai pedang kita. Jadi jangan pakai sampai segitunya. Karena Islam itu memandang dengan sangat-sangat adil, luar biasa, sampai dibahas seperti itu. Jadi jangan dipakai. Lu kenapa nggak boleh dipakai? Dia merangi saya. Iya, itu barang orang dan dia muslim. Jangan dipakai tanpa seizin dia. Pakai barangmu sendiri. Kecuali kalau darurat. Pedangmu terlempar, pedang kita terlempar, kita nangkis, pedang orang itu jatuh ke tangan kita. Nah, itu boleh kita pakai. Karena kita nggak ada senjata, sudah. Maka itu boleh. Tapi kalau masih sama-sama megang pedang orang itu sudah terjatuh di tangan kita, jangan pakai. Pakai pedangmu sendiri. Itu yang disampaikan oleh para fuqaha juga. Di antara juga yang disampaikan oleh para fuqaha ketika memerangi bughah, tidak boleh memakai senjata pemusnah massal. Tidak boleh pakai senjata pemusnah massal. Kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Maka nggak boleh dalam memerangi bughah misalkan, mereka pakai senjata kimia, gas beracun. Haram hukumnya, nggak boleh. Atau menggunakan senjata pemusnah massal, pakai roket misalkan, nggak bisa, nggak boleh. Kecuali kalau dalam kondisi terdesak darurat. Mereka punya roket, kini gak ngomong so roket ya mesti kalah gitu, maka pakai roket. Ya. Tapi kalau mereka nggak punya, maka jangan pakai. Ya, maka jangan pakai. Kenapa? Itu tadi karena mereka masih muslim. Jadi kalau zaman dulu, mungkin kalau zaman kita ya mungkin senjata kimia atau roket. Kalau zaman terdahulu para fuqaha menyampaikan nggak boleh pakai bunduk. Nah, apa namanya? Manjanik itu. Ngerti nang film-film sing pelontar. Oh, iya sing di ketapel ketapel gede gitu loh, langsung diuncalno. Itu kan pembunuh massal itu. Kalau kena ya langsung beberapa orang langsung mati gitu. Maka nggak boleh pakai itu. Kalau dalam fikih klasik ya. Kalau sekarang ya roket, nuklir tambah ya. Roket oleh nuklir, terus gas beracun nggak boleh. Ya, senjata kimia dan bahkan dalam peperangan apa namanya aturan perang PBB pun nggak boleh kan pakai gas beracun karena bisa membunuh orang sipil. Baik. Kemudian ya sebelum ditutup ya ada sedikit pembahasan tentang masalah imamah, kepemimpinan untuk kaum muslimin itu didapatkan dengan 3 hal. Ini tambahan pembahasan saja ya, karena kita sedang bahas kepemimpinan. Pemimpin kaum muslimin didapat dari 3 hal. Yang mana kalau 3 hal ini terjadi, dia menjadi pemimpin kaum muslimin, wajib bagi masyarakat untuk mentaatinya selama dia tidak murtad. Yang pertama, mereka diangkat secara damai oleh para ulama dan para pemimpin dari masyarakat. Pertama, jadi mereka diangkat oleh para
Kalau dalam istilah fikihnya ahlul halli wal aqdi. Mereka diangkat oleh para ulama dan juga para pemimpin masyarakat. Diangkat konus jadi imam, jadi pemimpin lah, presiden atau perdana menteri atau raja, wis kamu ya sudah jadi. Maka wajib bagi semuanya, meskipun dia zalim, untuk mentaati pemimpin. Karena fikih memandang kemaslahatan. Kepemimpinan itu fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Karena mandangnya maslahat maslahat umum. Maslahat umum. Ya. Jadi memang bukan tujuan gitu loh. Kepemimpinan itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya masyarakat bisa mendapatkan maslahat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Dengan cara dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Dan ini terjadi. Seperti Rasulullah milih Abu Bakar. Abu Bakar milih Umar. Abu Bakar milih Umar. Adapun dipilih kalau yang pertama tadi itu seperti sahabat Utsman. Sahabat Utsman dipilih oleh 10 orang Dewan Syuro. Ya. Kan sahabat Umar ketika mau meninggalkan beliau nggak milih awakmu sing dadi enggak. Ya, dipilih beberapa orang, 10 atau berapa itu. Pokoknya Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Ubaidah bin Jarrah. Pokoknya 10 orang yang dijamin masuk juga itu berarti kurang loro kari wolu ya. Kari wolu. Ya mereka dipilih. Ya, wis pilihin sapa sing. Dan beliau mengatakan engko sing dadi sekretarise Ibnu Umar. Anak dhewe. Tapi Ibnu Umar gak melok Dewan Syuro dan gak berhak dipilih. Jadi ojo sampai milih Ibnu Umar. Anak dhewe. Tapi Ibnu Umar sing bagian nyatet. Iya, sapa sing sebagai saksi lah. Yang ketiga dengan kekuatan. Misalkan negara itu rusuh. Ada beberapa kubu terjadi peperangan. Ada salah satu kubu dengan pemimpin mereka menang, mengalahkan semua musuhnya, mengalahkan semua masyarakat kubu-kubu dari musuh-musuhnya. Dan dia menduduki tahta itu. Maka wajib bagi semuanya untuk taat kembali kepada pemimpin itu. Loh, oleh kepemimpinannya dengan cara yang haram, kan dia memberontak. Kudeta. Ya, bahasa ini kudeta. Iya. Tapi selama kudeta itu sudah selesai, kita cari maslahat. Maka jangan sampai kapan kudeta. Ini misalkan enggak dimandeki, ya terus sampai anak putus gak ono anmane kan gitu. Maka kalau sudah ada yang berdiri menang, sudah semuanya taat kepada situ. Taat kepada mereka. Maka ini 3 cara. Maka dengan 3 cara ini wajib bagi masyarakat untuk mentaati pemimpin ini karena maslahatnya umum secara luas. Ya, selama mereka muslim dan tidak keluar dari keislaman. Kecuali kalau mereka murtad. Batasannya cuma murtad. Batas boleh dilawan, murtad. Masih zalim. Selama dia muslim. Ya, masih zalim. Ya. Sezalim apapun mencekik masyarakatnya misalkan, mengambil hartamu. Makanya dalam hadis meskipun kamu dipukuli tubuhmu atau diambil hartamu, tetap taati. Jangan sampai kamu menjadi korean yang menyulut pemberontakan. Akhirnya nanti akan terjadi gara-gara apa yang kamu sulut, kedamaian seluruh masyarakat akan hancur. Berarti gara-gara dosamu titik, ya kabeh hancur. Makanya diutamakan apa? Maslahat amah, maslahat umum. Nah, mungkin yang dizalimi 1-2 orang. Tapi kalau 1-2 orang ini tersulut emosi untuk kemaslahatan pribadi, dia mancing masyarakat lain, akan terjadi kerusakan untuk maslahat umum. Maka enggak boleh. Maka kaidah fikih mengatakan maslahatul amah muqaddamah ala maslahatil khosoh. Maslahat umum lebih diutamakan daripada maslahat pribadi. Ya, baik. Demikian. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.